Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Om Dali lagi berada di New York City. Nah, rencananya mau ajak kalian jalan-jalan ke Queens, daerah bagian komunitas Indonesia terbesar di sini. Di sana ada beberapa warung Indonesia dan ada juga masjid Indonesia loh. Hebat ya. Nah, kita mau naik taksi kuning yang khas New York. Tapi supirnya agak spesial nih. Percaya nggak, supirnya perempuan dari Indonesia. Hebat ya. Nanti saya kenalin deh. Ayo kita keliling New York berburu makanan Indonesia. Nah ini teman-teman, saya Om Dali mau kenalin sama salah satu orang Indonesia yang hebat nih, yang tinggal di New York. Orangnya entrepreneur banget. Nah lihat taksinya, keren kan? Assalamualaikum. Apa kabar? Salam kenal. Salam kenal kembali. Nah saya Om Dali. Saya Feti. Mbak Feti asli dari mana? Saya aslinya dari Banjarmasin, Indonesia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh, salam kenal ya. Iya, sama-sama. Sudah berapa lama di New York? Saya sudah 4 tahun. 4 tahun. Iya, jalan 4 tahun. Iya, mau 4 tahun. Bentar lagi. Nah, ini salah satu orang Indonesia yang jadi supir taksi di New York apa satu-satunya? Saya kurang tahu ada orang Indonesia yang jadi supir taksi untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki saya ada beberapa. Oh gitu ya? Iya, ada. Tapi kebanyakan mereka Uber, bukan taksi kuning. Oh gitu, beda ya? Beda. Kalau saya taksi kuning ya ini. Nah, gimana rasanya jadi supir taksi di New York nih? Pasti ada banyak yang penasaran ya nonton. Menyenangkan, ada suka dukanya, kebanyakan senangnya sih. Hanya saya jadi supir taksi, flexible time, terus freedom, nggak ada yang ngebosi kan, karena ini kerjaan kita gitu, kita yang ngatur waktunya, dan kita ketemu banyak orang, seperti hari ini ketemu Mas Dali ya, jadi asik lah gitu. Terus gimana rasanya tinggal di New York? Betah nggak? Harus dibetah-betahin karena kerjaan di sini. Kalau misalnya untuk cari uang, making money, is okay. New York is the good choice. Tapi kalau untuk living sebenarnya, kalau untuk saya ya, saya mungkin sudah karena udah ages juga, jadi saya lebih memilih yang agak quiet place gitu, yang lebih inilah. Karena kalau di New York terlalu crowded. Terlalu padat ya? Iya, terlalu padat, terutama di Manhattan. Jadi saya tinggal agak lebih ke pinggir, kayak di Queens gitu, agak ini ya. Nah itu katanya daerah Queens banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di sana ya? Oh iya, banyak. Jadi terutama di Elmhurst itu memang banyak orang Indonesia di situ, dan komunitasnya ada restoran, ada masjid juga. Ya, ada bazar juga, sering ya. Pasar bulanan gitu ya? Iya, orang Indonesia sering ngadain bazar, ada beberapa organisasi, mereka ngadain bazar, jadi beda-beda organisasi, tapi dalam 1 bulan, jadi kadang sampai 3 kali sebulan. Terus Mbak Feti ini ternyata buka restoran juga ya? Oh iya. Coba kasih tahu dong. Oh ya, saya punya restoran, tapi nggak di sini, ada di Afrika Timur, tepatnya di negara Rwanda, Kigali. Itu sudah hampir, sekarang menuju jalan ke 8 tahun. Restorannya dari 2017. Gimana rasanya buka restoran di sana? Saya sih bangga ya, karena untuk saat ini satu-satunya restoran Indonesia di Afrika Timur ya punya saya. Oh, satu-satunya? Satu-satunya.
Wah, Iya, hebat belum banget. ada lagi. Itu kan soalnya banyak risikonya ya, berani buka restoran Indonesia di negara yang belum tentu orang-orang suka masakan Indonesia Oh gitu. iya, Jadi beneran hebat banget gitu ya. tantangannya itu, waduh, karena kita kan harus ngenalin masakan Indonesia. Lidah orang Afrika tuh sangat beda. Bedanya mereka nggak suka pedas, Oh gitu. nggak suka. Sedangkan orang Indonesia kan identik dengan masakan tuh selalu apa-apa pedas, Ya, kalau nggak pedes nggak enak dong. Iya, jadi ya kita akhirnya setelah beberapa bulan observasi kita coba beradaptasi dengan lidah orang di sana. Kita agak kurangi yang pedas-pedas. Jadi apa-apa tuh makanan kita setupnya itu plain. Sesuai lidah mereka ya. Iya sesuai. Tapi jadi chilinya itu on the side. Apa nama restorannya? Borneo Indonesian Restaurant. Borneo Indonesian Restaurant. Iya, silahkan datang ke Kigali. Kalau datang informasi saya kasih diskon. Asik. Nah sekalian boleh nggak lihat taksinya di dalam kayak? Boleh, silahkan. Ya, Nah, taksinya coba sih tunjukin. simple aja. Ada yang spesial nggak beda sama taksi di Indonesia gitu? Nah, di sini sebelah kiri ya nyetirnya. Setirannya mungkin. Ya, kalau fitur-fiturnya mungkin Indonesia udah modern juga, ya. Tapi susah nggak nyetir sebelah kiri? Enggak juga sih, karena biasa waktu ya? saya di Afrika di Rwanda udah biasa, karena setirannya sama dengan di sini. Silahkan. Ada separation gitu ya? Iya, ini memang didesain oleh perusahaan taksinya pakai partition untuk supaya aman aja antara Untuk ke safety gitu ya? Iya, lebih ke safety antara pengunjung, customer, passenger dengan supir. Jadi ini apa namanya? Hybrid. Jadi memang irit kalau untuk bensin. Oh Ya. gitu. Tapi penumpang bisa duduk di depan apa? Penumpang bisa duduk depan 1 orang, yang di sini bisa 3 orang. Nah, jadi ya di sini ada layar untuk kita klik nanti pembayaran kalau setelah selesai Oh. ending trips. Oh. Kamu bisa klik di sini ada pilihan misalnya cash atau kredit. Nanti bayarnya di situ. Canggih juga Di ya. Swift, iya. Berarti kalau ada orang Indonesia yang main ke New York nih, harus telepon Mbak Fetty. Oh, siap. Yes. Ajak jalan-jalan gitu. Yes, anytime, flexible Ada time. ini, Instagramnya apa gitu? Ada Instagram saya. Silahkan follow saya Fetty_Fatimah. Fatimah. Iya. Ya udah, insya Allah makin lancar dan makin sukses ya. Amin, terima kasih. Pokoknya kalau ada orang Indonesia yang mau ke New York, mau memakai jasa saya keliling New York, nggak New York aja, mau ke New Jersey, mau ke Philadelphia, mau Bisa ke jauh-jauh ya? boleh ya, Westchester atau ke New Rochelle, pokoknya semuanya deh. Bisa, silakan hubungi saya 24 hours. Rambu-rambunya bedanya di sini. Ada kayak tanda sign kita harus stop 2 kali, padahal walaupun nggak ada traffic lights Tetap harus stop ya? harus stop. Terus ini ada bus lane kayak jalan nih kan, misalnya ini jalan ada warnanya dicat merah, itu ada tulisannya only bus. Itu jalur Itu jalur khusus untuk bis ya? bus. Kalau kamu jalan situ menggunakan jalan untuk situ untuk kayak jalan lurus, itu kena tiketnya $115. Ada jalur buat sepeda juga ya? Ada buat jalur sepeda yang green, ya itu juga kalau mobil kita ngejalanin yang green buat sepeda itu juga kena tiket. Nggak boleh. Jadi harus hati-hati kalau ada yang mau nyetir di sini. Nggak sembarangan gitu ya? Ya, di sini misalnya kita ada aksiden, kecelakaan yang bukan kecelakaan besar, misalnya aksiden kita nyerempet mobil orang. Oke. Mobil orang scratching atau apalah, pokoknya nyenggol, pecah spion atau bannya pecah atau kita bumpernya pecah, itu polisi nggak ada ngurusin di sini. Nah terus gimana? Jadi kita sesama supir, sesama driver, sesama yang punya mobil aja kita share information kayak license kita sama insuran mobil kita. Itu udah nanti kita klaim ke asuransi, semua di cover oleh asuransi. Berarti polisinya nggak ada urusan gitu Ada ya? urusan, dia nggak urusan, kecuali kecelakaan itu ada bermasalah dengan jiwa seseorang, misalnya meninggal. Kita tadi dari Manhattan ya? Ya, kita dari Manhattan, sekarang kita menuju Queen. Tadi kita lewat, ini namanya Queenborough Bridge. Ini jembatan Queenborough yang menghubungkan Manhattan dengan Queen. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya, nggak setengah jam lah kira-kira. Kalau tidak traffic seperti ini, tidak terlalu jauh, cuma 30 menit. Tapi kalau traffic bisa sampai 1 jam. Tapi nggak parah kayak di Jakarta ya macetnya? Apa bisa juga? Parah, Masa? parah.
Jadi saya pernah nganter tamu dari JFK Airport ke Manhattan sampai 2 jam. Nah ini teman-teman, kita udah sampai nih depan warung Indo Java namanya. Nah ini seperti toko Indonesia, terus ada makanan Indonesia juga. Sebelum masuk saya mau kenalin nih. Halo teman-teman, apa kabar? Siapa namanya? Daniel, namanya Daniel. Mas Daniel, ini salah satu pramugara Indonesia juga yang kerja di Emirates. Kebetulan dapat flight yang sama-sama. Iya, kita terbang bareng nih. Yang kemarin kita terbang ke Milan. Nah, ini kita lanjut ke New York. Nanti malam pulang lagi ke Milan sebelum ke Dubai ya. Kita mau cobain makanan Indonesia di New York ya. Benar. Ya. Lapar udah. Yuk kita cari sarapan nih. Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar Pak? Kabar baik. Wah. Iya. Assalamualaikum. Nama saya Dali. Elvi ya. Salam kenal. Salam kenal. Kita berdua sama Mas Daniel. Oh, Mas Daniel. Pramugara, kita datang ke New York mau cobain makanan Indonesia. Asik. Bisa sarapan di sini? Nah, hari ini kita nggak ada open kitchen. Hanya Tuesday and Thursday, hari Selasa dan hari Kamis. Oke, tapi ada jajanan gitu ya? Jajanan ada di belakang, boleh beli aku panasi makan sambil berdiri. Iya. Di sini makan Indomie aja udah seneng banget gitu. Ini saya punya makanan yang ready to ready to eat ya? Terus di dalam sana situ juga ada, terus situ juga ada camilan-camilan. Asik. Milih-milih dulu. Iya, sip. Kita lihat-lihat dulu ya. Indonesia produk. Wah, macam-macam ini. Keren punya Indonesia. Ini pandan cake juga ada nih. Wah, macam-macam nih. Ikan jeprok. Tuh, ikan jeprok di New York loh. Nih. Peye kacang, coba. Tapi nggak tahu harganya berapa ini. Pokoknya di sini semua makanan halal ya. Jadi nggak perlu khawatir. Juga pokoknya ada klepon juga. Jamu, ada jamu loh. Kunyit asem. Kunyit asem asli Indonesia nih di New York. Wah, hebat banget nih. Nah, kayak ginilah tempatnya. Ini kayak jajanan pasar ya. Kalau saya juga Pak balik. Lapis Surabaya. Lumpia goreng. Ini aja udah cukup buat sarapan. Tinggal cari kopi aja. Kue Nagasari. Ini loh yang enak ya. Ini best seller ya. Iya. Klepon. Klepon. Oh, Itu enak bestseller. banget ini. Enak banget itu. Kayak comfort food ini. Indomie banyak nih, macam-macam. Ini rambut nenek ya? Rambut nenek ada juga di sini. Ya lumayan lengkap lah. Ada kopi-kopi Indonesia, ada saus cabai Indonesia, kerupuk tuh macam-macam. Ini makanan frozen juga banyak nih. Tuh, pempek Palembang. Wah, luar biasa nih. Sam Dali jadi senang banget nih. Nah, saya mau tanya, sudah berapa lama buka warung ini? Warung kita sudah buka dari 2008. 2008 ya? Jadi berapa ya? Udah lama ya? Lama. Kalau boleh tahu alamatnya kalau ada yang mau datang? Indo Java 8512 Queens Boulevard, Elmhurst, New York. Asik. Nah, terus makanannya di sini hari Kamis. Kita di sini punya 2 warung. Warungnya itu hari Selasa, namanya Warung Selasa. Terus warung Kamis. Nah, di sisa hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita punya makanan datang pre-packing. Jadi kayak begini. Oh, seperti ini ya? Ya. Jadi orang-orang hanya beli, bawa pulang. Kalau mau makan boleh sambil berdiri, soalnya nggak punya tempat karena penuh di belakang. Iya. Terus makanannya semua halal ya? Semuanya halal. Bagus. Rata-rata customernya orang Indonesia apa ada juga orang Malaysia, orang Asia gitu? Sekarang udah banyak banget orang Malaysia, orang Suriname,
terus orang bule banyak. Wah, asik. Orang Cina juga sekarang udah mulai. Masa? Singapura. Oh gitu. Iya. Ibu asli dari mana? Saya orang Maluku. Orang Maluku. Orang Oh, Dobo. jauh banget ya itu. Iya, Dobo. Jauh banget dekat Australia. Ya Allah, saya belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana ya? Iya. Di Dobo. Nah, di daerah Aru, Pura Aru ini. Oh, Aduh, jauh ya. ya Allah, jauh-jauh ke New York ya. Betah nggak di sini? Betah, sudah lama di sini. Pulang ke Indonesia tiap tahun 2 apa? tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Saya doain insya Allah makin lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Katanya Raffi Ahmad pernah makan di sini ya? Raffi Ahmad. Selain Raffi Ahmad, Ini siapa ini? Raffi Ahmad, Gilang, enggak, Gilang Martin, terus apa lagi? Ariel Noah. Oh, pernah semua main ke sini ya? Wah, foto-foto berarti kita harus bareng. foto nanti. Iya, Kita udah ke Awang belum? Belum. Awang kecil. Enak loh bakso ininya. Baru datang dari Manhattan. Oh ya, Baru sampai. bakso beranaknya. Terus baksonya gede banget. Terus, enak itu bakso. Nanti Jadi berapa lama di New York? saya setik cuma 4 hari doang di sini, nanti balik lagi ke Kentucky. Tinggal Oh di Kentucky. iya, sama satunya ini. Kalau di sini sudah 26 tahun. Tapi dulu kerja pramugara berapa 11 tahun. Kamu. Iya. Kok bisa ya? Iya, Delta Airlines. Oh iya. pramugara juga nih. Oh, dia Iya, makanya. Ya, makanya tadi pramugara nih. Saya mau berangkat nih kalau kayak gini. Tanda-tanda saya ke luar negeri nih. Kalau di Indo kan dulu Udah, kan, saya follow saya ini. Iya, saya udah follow sempat juga dulu ya. ke ini ke Sempati. Oh Sempati iya. terus ini karena saya pendek kan. Jadi ini apa namanya kurang beberapa senti gitu. Ini kamu ya? Iya benar. Kurang beberapa senti ya udah saya hopeless ya udah kesini nggak lama Delta ya udah sini. Tapi bagus ya jadi pramugara di sini. Iya. Apa namanya jamnya gitu loh. Ini apa namanya bisa disesuaikan. Nggak nyangka ketemu sama-sama Oh, iya. profesi. Unplanned banget ini. Ya udah salam kenal ya, Pak. Saya salah kenal. Iya. Sosis Solo. Mbak saya mau bayar dulu ini ya. Restoran Iya. Mayo. Kalau makan nanti siang jam 12 ya awang buka ya. Siap-siap nanti cobain tuh. Bakso beranak ya? Bakso beranak. Oke, harus cobain ini. Banyak Ini soalnya. Iya. Kita masih bingung nih mau makan apa. Ini dengan Bapak siapa? Mustari Siara. Nah, ceritanya gini teman-teman. Kemarin Bapak komen di YouTube ya. Iya di YouTube. Katanya saya nonton dari New York. Ini berapa hari yang lalu ya? 2 atau 3 hari yang lalu gitu. Terus saya balas, saya bilang, ayo ketemu gitu. Orangnya bilang, ayo gitu. Orangnya asik gitu ya, mau ketemu. Jadi kita mau sarapan dulu, nanti lanjut ke restoran Awang ya. Iya. Nah, sarapan apa nih? Oh ya, saya dapat telepon. Asik. Asik. Ini gorengan ya? Yang ini lupa namanya tadi. Putu Mayang. Putri Mayang. Putri Maya ya. Katanya ditaruh sini gitu terus makan. Ini lemper ayam. Macem-macem lah. Tinggal ambil aja gitu terus makan. Silakan. Ayo cobain Pak. Ayo. Nih. Jadi kayak nongkrong di Indonesia nih. Indonesia terus. Nah, Betawi punya, Bapak ini tahu. Betawi punya Tahu. begini aslinya. Oh, iya. Nongkrong-nongkrong. Kayaknya sama deh. Pinggir jalan. Masih juga begitu. Tapi sekarang Betawinya dipindahkan ke New York City. Beda di sini. Bedanya tambah lebih mantap. Lebih enak ya. Enak, Asik. asik punya. Mas Dali makan. Udah lapar banget saya. Ayo. Sekali hap ya. Nah katanya colek di sini ya. Iya. Iya benar. Oh, mantap ini kayaknya. Karamel. Kalau ini gorengan. Bismillah. Enak. Wow. Mantap. Udah lapar banget soalnya. Ayo Pak cobain. Gorengan nih. Yang ini lemper ayam udah lama banget nggak cobain. Mana? Terakhir di Australia loh ini. Oh iya? Di Sydney. Di Australia banyak sih. Iya banyak. Di Renwick tuh Renwick. Bismillah.
Iya, enak banget. Mau dong cabenya, Oh, biar pedas. Nggak ada cabai rawit. Bapak sudah lama ya di Amerika? Saya kesini tahun 99. oh. Wah, 99. 99. Tinggal di Queens ya? Queen ya. Tapi udah beda ya? Tahun 99 sama sekarang? Oh, jauh beda. banget. Jauh beda ya? Kalau dulu kita zaman persaingan, karena kan banyak refugi Oh gitu ya? dulu. Jadi ada deportasi, ada refugi, ada ini zaman itu. Wah itu. Terus masyarakat Indonesia sekarang lumayan lebih banyak ya? Nah, banyak. Daripada zaman dulu gitu? Karena kita bikin community, Indonesian community yang terdiri dari ada perwakri di sana. Ya sampai ada masjid ya? Masjid Al-Hikmah gitu? Ada Indonesian Community Muslim Incorporation, ada Indonesia Senior Club. Jadi tiap hari Jumat gitu kumpul, Kumpul setiap Jumat. makan-makan bareng gitu? Iya, makan-makan bareng. Berarti lumayan strong ya community Indonesia? Strong, very strong. Very strong. Harus memang harus kayak gitu. Strong, ya harus. Jadi kita bahkan Indonesian Community New York masuk board di New York City. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jadi selalu membantu, mendukung gitu? Saling mendukung ya. Bagus. Nah, kita bawa apa yang kita bawa ya, untuk bisa masuk mereka di sini ya, budaya dan kuliner. Budaya dan kuliner, betul banget itu. Kita bawa itu. Kan, ya soalnya kalau kita mau bawa apa, bingung bawa apa. Bisnis dia lebih jago, ini lebih jago, lebih Iya. hebat. Ada yang nggak ada kearifan lokal. Memperkenalkan Indonesia Yes. lewat makanan, lewat apa gitu, Budaya, budaya. nari-nari apa, segala macam, film. Ya biasanya saya kalau misalnya lagi nge-vlog di mana gitu selalu bawa baju batik gitu. Yes, itu saya udah intip. Teh juga itu udah masuk. Tempe masuk daftar Indonesia. Iya, memang terkenal tempe itu Iya. dari Indonesia Selama kan. ini kan siapa aja bisa, tapi ini siapa sih yang punya nih aslinya? Iya, betul. Yang punya itu, gitu loh. Kalau tempe kan memang identik. Iya. Iya. Nggak bisa itu di copy paste. Kalau Nggak bisa. Tapi kalau itu tahu siapa? mungkin di mana-mana di Nah. negara-negara ada. Iya Kalau tempe ada. nggak ada. Tahu itu di mana-mana ada. Iya. Vietnam apa ada Iya, itu, tapi Thailand. tempe itu nggak ada. Iya. Tempe kalau- nggak ada. Tempe khas Indonesia ya. Iya, Indonesia. Jadi Cina gitu ya. mau harus jelas ini supaya kita jangan ribut. Iya, nanti buat kedepannya nggak ada yang berani ambil gitu. Nggak ada yang berani ngambil. Ya, kita patenkan. Iya, betul. Ini luar biasa nih Bapak. Cinta banget sama Indonesia. Iya, saya betul karena memang saya waktu Indonesia itu dari mudanya itu memang udah dididik untuk itu gitu loh. Udah dari SMP, dari SMA, semua masuk ke Jakarta. Padahal saya dari daerah dari Gunung Bugis. Masuk ke Aslinya bapak Jakarta. orang Bugis. Iya, dari Bugis. Enggak. Saya lahir di Bugis, tapi Oh, besar di tinggal di Jawa. Sunda. Di situ berarti Sulawesi. Makassar. kan? Selatan, selatan. Iya. Jauh dari Makassar. Pindah ke ya daerah Jawa Barat. Ke daerah Ah, Bogor. pindah ke Ya. Jawa Barat, pindah ke Surabaya, Arek Surabaya. Oh, Itu juga. Jadi artinya gini, saya juga tidak tahu mengapa gitu. Jadi tiap itu saya dari kulturnya banyak karena saya pindah-pindah dulu waktu masih muda. Jakarta, Terakhirnya di Amerika. ya terakhir ini. Terakhir saya melihatnya itu gara-gara saya terjun di film. Saya waktu itu ikut di namanya Parvi Indonesia. oh Parvi. Ya, Yes, tahu, tahu. saya. Itu saya diangkat oleh bapaknya. Tapi itu production house ya. Ya bisa artis Produksi film, ya, produksi saya film. dulu main itu. Oh. Nah saya bisa bisa kemana-mana itu karena saya punya ahli itu seni. Luar biasa nih. Itu bapak mantan bintang film. Iya kalau bintang sih enggak ya. Mantu Tapi produksi. pernah. Iya. Oh, iya. Ini bintang yang behind the camera gitu, behind the scene. Manusia. Iya. Ya pernah lah jadi terus. Di depan juga pernah di belakang. Ya pokoknya depan belakang bisa. Kerjaan Hebat. kalau sekarang udah enak.
Ini ada pasta Di sama restoran bagian- Startup baru. Oh, Waduh, iya, iya. apa ini? Apa kamu bawa? Dia bukan orang Indonesia apa? Istrinya orang Indonesia. Oh, istrinya orang Indonesia. Ayo Pak. Saya. Ada yang baru datang nih. Bella ya. Kita cobain, kita cobain. Oh, kamu tinggal di rumah. Do you know her? Dia kenal. Katanya kok dia ada di sini. Ya, itulah Indonesia di mana-mana. Ya kita cobain. Ini enak restorannya. Coba ambil satu deh. Terus selama saya di Indonesia di sini bisa ketemu dengan siapa-siapa, bisa berteman. Iya. Karena apa? Fresh ya, Masih hangat. yang masih hangat. Gotong royong. Itu ilmu gotong royong itu luar biasa. Ayo Pak, silakan. Kan saya makanin, ayo silakan Pak. Oh itu doang, nggak bikin kenyang gitu. Ya silakan. Tuh, risoles fresh. Hari ini ayam. Bismillah. Pokoknya ayam dia. Enak. Hari ini dia ayam. Masih hangat nih. Iya, makan aja. Saya udah hampir. Kalau dia bikin. Udah saya sering ya? beli gitu sama dia. Di Cabai rawit. di Dubai nggak ada orang bikin gini ya. Ada tapi mungkin dari WhatsApp atau dari Instagram. Jualan online kali ya? Online ya. Di sini juga ada online. Ada, tidak. Jadi Nih, mau nyobain. ada online, ada restoran, ada Lumayan, Pak. pasar, ini semua. Apa itu? Somai ayam. Boleh, boleh. Siom tadi kalau ditawarin ya ada. Naik mobil, kita parkir di Seberang. seberang. Soalnya mau dipanasi lagi. Ya dia mau. Jadi nongkrong ya kita. Gitu. Nanti mau ke awak udah kenyang. Iya. Sama ini nih yang belum di ini punya Bella tadi. Ini sama itu. Iya. Nanti sampai restorannya udah kenyang nih. Iya. Mau makan bakso beranak. Makan yang kuah-kuah karena dingin ya. Jadi inget Bogor. Bogor kalau ya, dingin. kota hujan kan, Kota hujan. makan bakso di sana enak banget. Iya. Saya pernah sekali kayaknya ke Bogor. Sekali Sekali. aja. Rumah saya masih di Bogor. Tapi nggak tahu sekarang Bandung sama Bogor masih dingin apa enggak ya? Udah enggak sekarang. Udah enggak ya? Kalau dulu saya Dulu kan masih- dingin kan? Kalau pakai kerja itu masih ada embun depan rumah. Sekarang nggak ada lagi. Karena banyak perumahan. Kangen ya sama Bogor. Gitu ya. Kalau saya kangen banget. Sekarang enak ya ada ini sosial media jadi gampang ketemu orang gitu, kenalan, Iya. bisa keep kontak gitu. Nggak kayak dulu ya. Iya, zaman dulu pakai tulis-tulis letter gitu berbulan-bulan sampainya. Ya, walaupun jauh, tapi karena berkat sosial media kayaknya dekat kita. Iya, betul, betul. Bahkan kita bisa bikin acara. Iya. Saya suka bikin acara di Bali, di Indonesia atau di sini. Iya. Kayak saya Melalui sama anak internet saya kan, anak saya di Indonesia, saya di sini. Saya kayak deketan gitu, makanya tiap hari video call. Telepon. Iya. Iya. Sekarang kan begitu kita. Iya. Ada lagi. Kalau sekarang Pak, ini apa kegiatannya Pak? Saya sekarang sudah pensiun. Udah pensiun ya. Berarti Bapak dapat social security gitu ya? Ya, salah. Alhamdulillah. Jadi sekarang santai aja gitu. Santai, menikmati. Asik, siomay ayam datang. Lebay katanya Om Dali. Ya. Mantul. Tuh masih ada asapnya. Masih nge-full ya. Ya, ini baru datang ya yang tadi bawain. Ini gorengan udah mau habis. Dan ini tinggal 2. Om Dali kalau ketemu makanan nggak ada malunya ya. Malu. Kayak predator. Bismillah. Jangan malu karena Maluku ada di Ambon. Malu bener. Malu. Ada di Ambon. Baru aja. Jadi kalau ke New York tidak ada malu-malu. Karena Maluku ada di Ambon. Ih, mantap loh. Oh iya, Mantap ya. mantap. Beneran enak banget. Bapak pintar melucu. Enak banget. Sut. Siapa ini? Langsung masukin mulut nih Mas Daniel. Sekali hap. Lidahnya sudah Indonesia Pak dia. Kalau Tunisia makanannya gimana? Arab-Arab gitu ya? Kalau orang Tunisia kita selalu makan couscous. Itu seperti nasi tapi kecil-kecil gitu. Kalau nggak pasta sama roti. Roti-roti. Kita makan roti banyak. Pokoknya seperti di Italia lah. Pasta, roti gitu. Ya, pasta roti ya. Ya. Eropa punya. Eropa punya enggak. Tapi ya dulu kata istri saya kalau nggak makan nasi nggak kenyang ya. Menurut dia.
Iya, betul. Sekarang jadi sama saya. Kalau nggak ada nasi rasanya kurang gitu. Kurang ya. Uber pakai mobil biasa ya? Mobil random aja dia. Mobil random Yang gitu. warnanya Tapi apa. kalau mobil kuning kayak gini, satu-satunya Mbak Fetty. Asik. Salah satunya tahu gitu. Iya betul. Ya, dan semoga saya tuh pengen semakin banyak perempuan Indonesia jadi Ya. pengen jadi taxi driver. Ya. Boleh hubungi saya kasih tips-tipsnya cara Nah, kerja. gitu. Boleh, gratis. Jadi nanti banyak yang DM di Instagram nih. Boleh, silahkan kalau pengen merubah profesi. Nah, karena kan jadi taxi driver tuh flexible time, freedom. Gak ada yang ngemosi lu, gak ada yang nyuruh-nyuruh, gak ada ini. Kita kan itu on business ya. Benar. Ini nanti banyak yang nonton, mungkin ada yang jadi terinspirasi ya dengar cerita Mbak Fetty gitu ya. Semoga ya. Semoga terinspirasi. Dan saya senang banget kalau misalnya ada more women jadi taxi driver di New York ini. Waduh, senang banget saya. Iya. Pertama-tama benar-benar apa perjuangan gitu ya Oh, di apa in the beginning gitu ya. Iya. Saya pertama datang ke New York itu 3 hari saya tuh tinggal di Airbnb sambil nyari tempat. Orang baru kalau nyari tempat di sini susah. Susah kan? Oh, ya. Biasanya butuh paper ini, paper biasanya ini. berarti gitu. credit score, terus pay step minimal 3 bulan, terus bayar deposit dari ini. Nah, saya orang baru, saya bilang saya nggak punya pay step, saya nggak punya credit score apa juga saya nggak ngerti. Nggak ngerti Credit waktu score itu, itu apa sih gitu kan. Oh, credit score tuh ini nggak ngerti saya. Terus ditolak semua tuh, saya ke agensi nyewa rumah itu ditolak. 3 hari Airbnb, pindah hotel, 3 hari di hotel, langsung dapat tempat, pindah. Terus hasil nyari kerja door to door kan. 1 minggu dapat. Pertama kerja di Indian restoran. Sebagai waiter gitu ya? Enggak, sebagai cuci piring. Oh gitu. Di sini orang nggak ngerti identitas lu mau dokter kah, mau mantan polisi, mau mantan pejabat DPR atau apa. Kalau datang awal-awal Udah. Harus mulai dari nol ya. kamu misalnya ucuk aku cari kerjaan, I'm looking for the job, aku experience-nya dulu di ini nggak main di sini, nggak dipakai Nggak ada wasta, nggak ada apa. Udah dari awal yaudah nih aku harus nyari kerja apa nih yang fit, yang fleksibel waktunya, yang freedom apa nih kira-kira yang nggak terlalu makan otak gitu. Kalau kerja kantor kan ini pernah saya coba melamar di kantor kayak dealer Toyota dulu, pernah sama BMW, Mercedes. Saya diterima kan jadi kayak apa tuh desnya apa nih, terima telepon atau orang masuk apa nih. Pusing ya. Ya, tapi saya pikir itu jam kerjanya kayak 9 to 5, terus jadwalnya kan nggak ditentukan Senin sampai ini, enggak. Kan schedule berganti-ganti. Enggak ini. Udahlah saya nggak jadi. Terus saya ngelamar di airport, terima saya di airport di TSA. Saya sempat 6 bulan. Oh, pakai uniform biru itu? Oh iya, saya untuk launch airline American Airlines. Oh, lancar. Iya, di launch-nya itu. Saya sampai dapat badges-nya sampai ini. Cuma schedule-nya itu dia ngasih, misalnya kita 1 minggu nih, hari ini jam sekian, udah kerjanya 8 jam. Kita libur, misalnya 2 hari kan libur nih, 5 hari aja kerjanya. Pas libur, di waktu libur kan nanti kita dikasih informasi masuk jam sekian. Jadi dia tuh nggak ada ngasih informasi sebelum. Jadi kita berantakan jadwal Nggak kita bisa- mau ini, planning lah ya, nggak bisa nggak planning. planning. Jadi kita apply license taksi itu ke polisi namanya TLC. Nah itu banyak di sekolahnya itu belajar geografi, GPS, vision zero, wheelchairs, law. Waduh. Itu kelasnya nggak bisa online, in the person di kelas kita. Parkir boleh parkir di mana, apa nggak boleh Iya. parkir di mana? Habis itu nanti Iya. diajarin semua itu sudah ini, nanti baru kita ikut tes drug, ya defensive course, medical exam sama dokter. Lulus semua ini, baru nanti exam yang komputer. Nanti semua tuh sama yang kita sekolah study di kelas tadi itu muncul semua tuh, harus bisa jawab minimal berapa pertanyaan. Udah lulus, baru kita bisa dapat vaksinasi. Waduh. Berarti nggak main-main ya di sini. Iya. Iya. Saya sangat salut sama perempuan Indonesia atau masyarakat Indonesia yang kayak gini, yang entrepreneur, hard working gitu, nggak pernah give up walaupun ada ups and downs ya. Tapi selalu semangat gitu. Iya. Kalau daunnya tuh daun banget gitu. Iya. Sampai waktu saya yang berhenti dari di airport itu, B2S dari berhenti
menjadi ke taksi driver itu kan butuh berbulan-bulan nih. Jadi nungguin taksi learn permit-nya, nunggu license-nya, terus nanti sekolahnya itu kan ada makan waktu, nunggu les, ada examnya, nunggu license datang ke rumah kan nggak bisa langsung. Kita bisa Iya. kucuk kantor polisi ngambil nggak ada, dikirim lewat mail semua. Kadang sampai 1 bulan nunggu baru nyampe kan Pak ya. Nah, itu nggak ada kerjaan kan? Karena Iya. kalau situ saya nggak ada kerja. Sampai percaya nggak? Saya itu di akhir sisa $400. $400. Saya bilang, bulan depan aku bayar rumah di mana ya? $400 lagi nih, ini buat makan aja nih. Tapi ya itulah, kita percayalah sama Allah selalu kasih. Ya udah, kita pamit ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih ya. See you next time ya. Next time ya. Ya, Sama-sama dia aku naik Amirat. Bener, kita doain. amin. Nah, sekarang kita mau lanjut nih. Saya mau tunjukin masjid masyarakat Indonesia di sini. Bapak duduk di depan aja ya. Lu di depan aja saya mah. Bapak di depan aja kan? Di depan jadi Nggak apa-apa banyak sini. Silakan. Nah, kita cobain nih duduk di belakang kayak apa. Belanja banyak ya? Lumayan. Lumayan ya. Masjid Al-Hikmah namanya. Kayaknya nggak terlalu jauh deh. 15 menit gitu. Iya, Ya kan? 16 menit. Nah ini teman-teman, kita udah sampai nih depan Masjid Al-Hikmah di New York. Tuh ada tulisannya. Nih kita lihat ada tulisan Indonesian Muslim Community. Lebaran atau Gitu kayak. Oh gitu. Jadi kalau hari Lebaran gitu buka pintu ini. Tapi hari biasa dari samping ya. Ada pintu lagi dari samping ini. Nah dari sini. Ini kayaknya tempat parkir ya. Ini women entrance. Ini untuk perempuan kayaknya. Yang itu untuk laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya saya rekam, gak apa-apa. Oh, nama Bapak Indonesia, orang Indonesia. Istri saya orang Indonesia. Oh, so you speak Indonesian? Iya. Oh, Masya Allah. Istri saya orang Bogor. Oh, Ibu kalau boleh tanya sejarah Masjid Al-Hikmah ini sejak berapa tahun ya dibangun? oh, kita beli sejarahnya saja. Masih tahun 1995. Wah, Masya Allah. 1995 ya. Dibeli sama masyarakat Indonesia di Queens ya? Tidak juga, ada banyak, ada masyarakat yang luar juga yang dari ini. Tapi dulu-dulu itu dibantu oleh Soeharto. Oh, Presiden Soeharto, ya. Pak Soeharto ya? Ya, Soeharto dibantu dia pembelian masjid itu. Jadi kalau hari Jumat atau lagi buka puasa rame ya? Oh iya, ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sedikit-sedikit, dulunya ini masjid ini warehouse. Tapi alhamdulillah ya jadi tempat ibadah dan tempat alhamdulillah. kumpul masyarakat Indonesia ya. Memang that's the purpose. The purpose itu tadinya makanya namanya Indonesian Muslim Community. Community ya. Lalu nanti disebut maksudnya jadi Al-Hikmah. Ya tadinya dulu itu kalau saya tidak salah akhir atau apa pokoknya ada nama sebelumnya itu. Terus kita ganti dengan jadi Al-Hikmah. Kalau boleh tanya Ibu dari mana aslinya? Kalau saya mah dari saya dari orang Gorontalo, Pak. Di mana itu? Gorontalo dari Indonesia, Gorontalo. Ya. I mean, you know, it's just a new apa dulu jadi apa sih provinsi. Oh provinsi. Ya, jadi new baru aja deh become provinsi. Salam kenal ya Ibu. Ya. Yeah. So your wife is here? I mean, enggak, saya pramugara jadi pas terbang ke New York saya datang. Masih di pramugara di mana? Tinggal di Dubai, Emirates. Oh Dubai, oh, masya Allah. Oh. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Salam sama istri ya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ibu ini adalah pelopor kuliner di New York. Masa? Yes, Ibu Dini ini. Oh, punya restoran apa? Kuliner. Ada, tapi saya di rumah. Saya di rumah ada. Oh, jualan online. Ya. Di mana kalau ada yang mau kontak? Sekalian bikin iklan nih. Kalau ada yang mau kontak gimana? Lewat ada Instagram atau apa gitu? No, I have Enggak ada kartunya. kartunya nggak bawa aku. Ada warung Solo. If you go to warung Solo, they Warung Solo ya, di New York gitu. Ya. Makanannya halal pasti ya? Of course, ya. It's prohibited. Iya. Prohibited. Apalagi sekarang alhamdulillah ya kita orang-orang Indonesia itu we really pay attention to, kita saling You know, mengingatkan. because here now every block Ya, is halal. dulu Allahu Akbar. Saya susah We banget. all lucky here, you know. Well, I came here 1977. Wah, Yeah, Masya Allah. oh my God, halal meat nah. Susah I didn't ya. even know the difference which one is pork, which one, because they didn't write it down. No, pork or no. Pork, yes. They just oh okay, okay, how much is a pound? What the cheapest one? Then that's pork. Ya Allah. Tapi sekarang Alhamdulillah ya. Not Block, anymore. every corner is halal. Alhamdulillah. Especially in Manhattan. Allah make it I live free in for us, Manhattan, so Alhamdulillah. Agustus biasanya kita suka banyak bikin di bulan Agustus. Bazarnya di sini gitu. Iya, di sana sini. Ini katanya kalau udah masuk musim panas ya, di depan masjid di sini, bazar, ini semuanya makanan nih berarti ya. Jualan makanan di sini seru banget pasti. Oh, seru ya. Karena kita duduk Buka puasa bareng di sini berarti juga ya. di sini buka bareng puasa ya. Seru banget deh. New York keren. New York keren. Ya insya Allah kalau Om Dali balik lagi ke New York pas bulan Ramadan, saya tunjukin buka puasa bareng masyarakat Indonesia di sini. Ya. Ini residential area depan masjid, lucu banget ya. Kalau kerja lapangan resmi batik. Batik, Yes. wah lebih keren kalau pakai batik. Jadi ada waktunya keren, ada waktunya tidak keren. Iya betul. Ini ibu pakai batik. Oh, ini ibu adalah ibu bazar juga. Jualan di bazar. Kuliner. Wah. Pahlawan kuliner. Assalamualaikum Bu. Pahlawan kuliner di New York City. Wah, pahlawan kuliner ya. Iya. Orang kuliner. Ada makanan nggak ya? Kita lapar. Nanti Jam berapa? ini ada pertemuan cakra. Oh, cakra jam berapa? Harusnya jam 1 jam 2. Iya, wah, aku lapar ya lu. Iya. Sama. Kelaparan kita. Nah, ini suaminya. Ya, assalamualaikum. Ini merangkap pahlawan kuliner dan bekerja di PT RI. Waduh, famous banget berarti ya? Ya, dan ini dia punya usaha namanya Tucson. Suson. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. ini dari Dubai. Dubai. Iya, Wow. Are you living there? iya. Pramugara di Dubai. Wow. Sama Siapa namanya? Dali. Dali. Easy, my name is Sony. Sony, salam kenal. Cari di YouTube-nya banyak. Oh, Dali ya? Ya, Di YouTube. Dalinya Dali di Om Dali gitu. Om Dali. Ya. D-A-L-I gitu aja. Nanti saya Dali. kirimin. Oke, Ya. fine. Nanti aku Ya, siap. I think coba from Qatar gitu ya di Qatar berarti. Oh my god. Soalnya aku punya dulu kan sekarang kan aku kerja di Qatar kan. Qatar Embassy. Nah, jadi tuh dulu aku punya diplomat itu anaknya deket banget sama aku. Sampai dia pulang udah setahun lebih, hampir 2 tahun. I cannot move on deh. I still remember still. Kangen terus sama dia. Ya. Nah nih teman-teman, kita mau lanjut nih. Kita mau makan siang di Awang Kitchen. Gimana? Udah lapar? Udah lapar, udah makan. Udah siap mau makan Pak? Katanya makanannya enak banget di sini. Authentic Indonesian food.
Nah, ini taksinya udah diparkir di sini. Susah banget tadi dapat parkiran. Nah, pokoknya restoran ini pas di depan Indo Java tadi ya. Tinggal nyebrang aja jalan besar ini. Tuh di ujung. Dari Tunisia, Afrika Utara. Oke. Kita mau makan rame-rame. Oke, silakan. Ya, ya silakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Iya. Di interview. Wah, lumayan rame ya. Ya. Tapi istrinya orang Indonesia. Oh, oke. Iya. Udah lama di Saya pramugara di Dubai. Dia Pramugara. pramugara Emirat. Emirat. Jadi Sekarang masih. Masih. Iya. Mereka dari plan Dari Dubai. Stop di sini dari Welcome to Dubai. New York ya. Iya, thank you so much. Pengen cobain makanan di sini, katanya masih. enak dan otentik ya. Kalau enak itu setiap lidah beda-beda. Iya. Tergantung Nanti kita orang. cobain deh. Ya, cobain dulu ya. Kalau Iya. ini Mas Daniel, orang asli Indonesia, Jakarta, dia sama pramugara. Oh, oke. Emirat Airlines. Bapak asli dari mana? Saya di Jakarta juga. Oh, asli Jakarta ya. Saya Sudah Betawi. berapa lama ya buka restoran ini? 8 tahun. 8 tahun, Masya Allah. Pak Awang ini terkenal, Belum banyak lah. selebritis, pejabat, Oh, ini. Masa? semuanya pada Oh, ini selebriti semua yang datang ya? Wah. Ini pemerintahan. Ada Pak SBY, Ahok, Pak Bima. Nah itu lalu itu artis. Wah, Artis Masya ya. Allah. yang recently kemarin The Duda sama Rans, Raffi, Nagita. Iya, Raffi. Oh, Raffi Ahmad. Oh, makan di sini Dua juga. kali kemarin dia. Oh, gitu. Raffi Gading udah 2 kali kemarin. Udah, ya, makasih ya Pak. Ya. Yuk. Rame banget ya. Mbak Feti pesan apa? Bubur ayam. Bubur ayam. Banget, ini juga gede banget porsi. Coba lihat porsinya. Segini cuma $11 bisa dibagi orang berempat. Berapa dolar? Cuma $11. $11 dapat segini ya. Bisa dibagi orang berempat. Selamat makan. Tim ya, ya nanti tim Ya. saya. Jadi rame mejanya. Pesan apa nih? Beliin aja deh, apa gimana? Ya. Maaf. Coba. Mas Daniel pesan apa? Pesen nasi tim ayam, Nasi tim ayam. porsi gede banget, nggak seperti nasi tim di Indonesia. Iya. Porsi gede. Banyak nasi ya? Ini ada kuahnya, sama saya pesen Kangkung ya? biar sehat. Kangkung biar sehat. Ada, selamat makan ya. Nah, si Om Dali pesan bakso beranak. Masya Allah, baksonya lihat. Tadi bilangnya Wow. Tuh anaknya tuh di dalam. Masya Allah. Pertama kali coba ini. Nih, saya mau taruh cabai sama kecap manis. Coba tunjukin nih. Katanya pedes ini. Nah. Wah, mantep. Udah ngiler. Nah. Coba tunjukin baksonya. Tuh. Coba close up nih. Mantul. Pesan apa Pak? Nasi goreng ayam ya? Ayam. Wah, mantap nih. Pakai telur ceplok. Ada kerupuknya juga. Selamat makan. Dadah. Kita kenalan sama orang Indonesia di sini. Iya. Cobain bakso kecil dulu. Bismillah. Kita kalau nanya, Ini mantap loh. Iya, enak banget. Langsung jadi hangat badannya. Iya, rame banget restorannya. bener kan saya bawa sini? Iya, Rekomendasi ya. ini yang kasih rekomendasi nih. Ya, bener kan? Nah, memang Jos.
Wajib ya, wajib. Wajib kesini, wajib ke Indo Jawa. Bahasa Inggris. Ini baksonya lengkap ya. Ada bihun, ada mie, ada tahu. Enak banget. Hampir nggak bisa ngomong nih. Baksonya gede banget ya. Tuh ada berapa? Ada 3 anaknya. Ternyata. Dapat banyak subscriber baru di sini. Pak, ternyata yang artis beliau. Siapa? Ini artis. Tempore. Ya. Masuk YouTube juga. Ya. Iya. Aduh, jangan justru Masuk juga masuk. Gak apa-apa jadi bintang YouTube. Ini ketemu orang Indonesia. Udah selesai deh. Tinggal di New Jersey. Give up gitu. Menyerah. Udah kenyang banget ya. Makannya banyak. Nggak nyobain bubur. Boleh. Mbak Feti makannya dikit amat ya? Iya. Aku kalau disuruh nyoba nggak nolak loh. Sama Om Dali. Healthy gitu ya. Kita kenyang banget. Dapat subscriber dari New Jersey berarti ya. Salam kenal Mas Jonathan. Mas Jonathan. Punya? Saya Sarah. Ibu Sarah ya. Salam kenal ya. Kasih dengan Semua pada nonton nanti. otomatis. Baik banget, makasih ya Pak. Dia masukin video YouTube ke grup-grup orang Indonesia di sini. Baik banget. Nggak tambah followernya. Jadi tambah banyak followernya ya. Wow. Alhamdulillah. Wow. Siap. Mantap sekali. Hebat. Suka saya. Badannya jadi hangat nih. Silahkan. Next, bubur. Cobain bubur ayam sedikit. Maaf ya, mantap sekali. Nih, buburnya. Coba. Silahkan. Baik banget nih Mbak Feti. The best, Pak. Mantap. Suka kalau ada orang makan itu nikmat banget. Iya harus habis. Nggak boleh mubazir. Ya, betul. Itu ganjelnya. Saya laparnya di mata. Iya lah ya. Sendoknya kecil ini. Mendingan pakai ini. Iya. Bismillah. Bisa bolong saja. Follow sini. Nanti di-tag ke kita. Wah ada kacangnya juga ya. Ada. Bubur ayam lengkap ini. Ada kacang-kacang. Pokoknya semua rekomen ini deh. Oh ya? Iya. Aku tanya makan di mana ya? Harus cobain makan di Kita ada sini. 3 restoran di Indonesia. Iya. Sianti, Sumatera, Awal. Ada satu lagi juga di sini, apa namanya, Kit On. Tapi itu dia ramen. Oh ya. Insya Allah lain kali cobain. Ada Sumatera, Sianti. Ya, betul. Tapi beneran makanannya luar biasa. Cuman bakso beranaknya demen banget. Iya. Kalau bakso beranak ada yang jual gitu. Udah sampai airnya dibegini. Iya, kuahnya udah habis tuh tadi. Ibu pamit dulu ya. Makasih ya. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Cia. Makasih ya. Iya. Ini mau salim dulu nih pamit. Pak Awang, makasih banyak ya. Ya, assalamualaikum. Seru banget deh. Seru ya. Udah kayak keluarga.
Padahal baru kenal. Iya. Orang Indonesia. Iya, Hebat kan? Keren kan Indonesia di New York? emang. Tuh taksinya lagi tunggu nih. Kita VIP treatment ya hari ini. Jadi kita pisah di sini, Bisa Pak. sampai ketemu. Makasih banyak, Pak ya. Nice to meet you loh. Nice Ya. to meet you. Take care. Salam sama Teddy. Pamit ya Pak. Ya, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ini mau dadah juga nih di kamera sebelum matiin ini. Terima kasih ya temenin jalan-jalan di Queens. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kirim salam namanya Mona. Oke, salam kenal buat Mbak Mona. Saya Feti dari Indonesia. Saya sini Bilang semangat buka restoran Indonesia di Tunisia. semangat buka restoran Indonesia di Tunisia. Amin. Mas Daniel, Terima kasih. nanti kita terbang lagi ke Milan ya. Bareng lagi. Iya. Ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman. Nemenin kita berburu makanan Indonesia di New York. Semoga sehat dan bahagia selalu dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.